I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indri Nurhayati dari kelas 10 Akul 1. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang kegiatan usaha bank umum. Simak video selanjutnya ya. Kegiatan usaha bank umum meliputi kegiatan menghimpun dana atau yang disebut bundling dan menyalurkan dana yang disebut lending. Berikut ini adalah uraian masing-masing kegiatan yang dimaksud. Yang pertama yaitu menghimpun dana atau yang disebut bundling. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan bank umum untuk membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan nama funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan seringkali disebut rekening atau akun. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang pertama yaitu A. Simpanan giro atau yang disebut demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan biliet giro. Setiap pemegang rekening akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro bergantung pada bank yang bersangkutan. Rekening giro bisa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun untuk perusahaannya. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya. Yang kedua B yaitu simpanan tabungan atau yang disebut saving deposit. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu ATM. Pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa tabungannya. Seperti halnya rekening giro, besarnya bunga tabungan bergantung pada bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. Yang ketiga yaitu C. Simpanan deposito time deposit. Simpanan deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya, jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Yang kedua yaitu menyalurkan dana atau yang disebut dengan lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, bergantung pada kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang dianjurkan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerimaan kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya bergantung pada bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank diperoleh dari selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan. Jenis kredit yang ditawarkan bank meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. A. Kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kredit jenis ini biasanya memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin. B. Kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Kredit jenis ini biasanya berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh kredit ini adalah kredit untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya. C. Kredit perdagangan. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan atau kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh kredit jenis ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang dibelikan kepada para supplier atau agen. D. Kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Hal ini berarti kredit produktif diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. E.
Kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan dan kredit kendaraan bermotor yang semuanya untuk dipakai sendiri. F. Kredit profesi. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.